Lalu kita langsung aja analisis. Untuk menganalisisnya dengan cara klik analyze, kita pilih set analysis option. Nah, kita pilih untuk yang space frame. Oke. Analyze, kita pilih analyze lagi, pilih run analysis. Nah, untuk yang modal ini, klik dulu modalnya, lalu kita pilih do not run test. Jadi di sini actionnya do not run, dan seterusnya kan belum di run ya. Oke, kita langsung run aja. Oh, ternyata kita harus save dulu filenya. Oke, kita save. Setelah itu, maka SAP otomatis akan menghitung kekuatan struktur tersebut. Nah, di sini terlihat bahasanya mengalami letupan. Nah, untuk mengecek lendutannya ada di berapa, di sini bisa terlihat untuk U3-nya, kita tinggal arahkan mouse-nya aja ya di tengah sini. U3-nya itu ada di 0,3513, berarti ada di 0,3 mili, karena kata kita menggunakan mili. Lalu kita selanjutnya kita bisa ngecek momennya. Kita ubah dulu ke exit, lalu kita ubah momennya. Caranya dengan di sini ya, kita pilih frame cable tendon, lalu kita pilih momen 3. Oke, nah di sini terlihat untuk momennya. Nah, untuk ngecek momennya di berapa, kita bisa pilih profilnya. Balik di kita di kanan. Nah, di sini kita bisa lihat untuk momennya. Yang momen maksimalnya otomatis ya di sini Showmax, display optionnya. Nah, di sini terlihat ada di 6,95 kilo per milimeter. Di jaraknya ada di 175 dari sumbu X. Selanjutnya untuk defleksi maksimalnya ini ada di 0,3 mili. Gitu. Jadi nanti untuk pengubahannya bisa disesuaikan dengan tornya ya, dengan ketebalannya. Selanjutnya kita cek juga di sini. Nah, di sini defleksinya tidak sampai 0, untuk momennya di sini ada di 3,61. Itu mungkin sampai sini ada pertanyaan.
gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, gimana teman-teman? Mungkin ada yang masih dibingungkan, monggo ditanyakan. Nah, mungkin ada sedikit tips lagi untuk ngecek bebannya apakah udah masuk ya. Kita pilih dulu platnya di sini. Lalu kita klik kanan. Nah, setelah klik kanan kan muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang load. Nah, di sini sudah masuk ternyata. Gitu. Oke, seperti itu. Bagaimana dari teman-teman? Mungkin masih ada yang dibingungkan. Monggo ditanyakan, nggak apa-apa. Mungkin kalau bebanan yang lebih seperti realnya kan ini kan platnya ya, terus nanti ada tangkainya ke bawah untuk menahan gentongnya yang untuk pembebanannya itu ya. Mungkin saya bisa kita coba ubah bebanannya menjadi beban titik ya. Tadi kan ini beban biasa seperti 30 dibagi dengan luasnya ini. Kalau sekarang saya coba menggunakan beban titik atau beban terpusat. Kita ubah dulu asingnya, kita pilih platnya asing, area load, pilih frame-nya kita ubah menjadi 0. Lalu opsinya jangan lupa di replace existing load. Oke. Nah, cara mengeceknya apakah sudah 0 beban atau belum, kita tinggal pilih platnya, terus kita klik kanan, lalu kita cek di loadnya. Nah, di loadnya itu sudah non, berarti sudah tidak ada bebannya untuk platnya. Selanjutnya yaitu kita pilih frame-nya. Kita ke 3D dulu ya mungkin. Ntar rekam, Bu. Oh, begini. Kita dulu. Seperti ini. Kita buat frame dulu sebagai bantuan untuk menempatkan bebannya. Lalu kita pilih frame-nya. Setelah itu kita asing forces, pilih yang join load lalu forces. Untuk momen about global X-nya kita ubah menjadi, misalkan kita coba di 30. Ini 0 di global first global Z. Okay. Oh, ternyata tidak muncul. Mungkin kita
ulangi lagi menggunakan kita menggunakan framework aja, framework. Lalu kita pilih yang point. Nah, kita pilih relative distance-nya di 5. Di 0,5. Ini 0 aja, 0 untuk KGF-nya kita pilih di 30. Nah, jika ada bebannya akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal analisa aja. Run analyze. Nah, pastikan untuk modalnya itu actionnya the neutron. Lalu kita run now. Oke, seperti itu teman-teman. Bagaimana? Apakah masih bingung atau gimana? Ya, bagaimana nih teman-teman dari angkatan 21? Apakah masih ada yang dibingungkan? Sih Kak, tapi bingung dari awalnya. Gimana itu bingungnya? Masa dari awal? Kalau dari saya ada beberapa yang ada yang paham, ada yang tidak begitu. Nah, gimana tuh Mas? Itu yang mana aja? Dari yang mana coba? Ya gak apa-apa, sebutin aja wes. Seingatmu. Iya. Izin masuk ya Kak. Kalau saya tadi bingung yang itu pembuat material itu Kak. Yang section tadi itu Kak. Pembuat penentuannya tadi Kak. Terima kasih Kak. Yang section properties ini. Iya Kak, benar Kak. Jadi kita pilih section properties kan, lalu kita pilih frame section. Nah, untuk membuatnya itu kan kita tinggal pilih aja add new property. Nah, untuk ininya, untuk frame section property type-nya kita pilih other. Kita pilih other karena ini kayu balsa ya, tidak ada di sub. Nah, kita pilih section yang kotak, lalu section name-nya kita ubah aja balsa. Nah, base materialnya itu kita samakan yang udah kita buat tadi pada jenis balsa yang kita masukin tadi. Kita pilih balsa. Terus untuk section designer-nya, nah di section designer ini itu kita membuat dimensi balsanya ya. Jadi caranya itu kalau di gambar di section designer, kita pastikan dulu unitnya kita pakai apa, pakai milimeter atau pakai sentimeter. Kalau untuk balsa kan bentuknya kotak kaca, jadi kita langsung pilih draw solid shape, kita pastikan di tengah XY. Nah, setelah itu kan muncul kotak-kotak seperti ini. Nah, ini ukurannya belum sesuai. Caranya untuk menyesuaikan ukuran kotak balsa ini itu dengan cara di klik kanan. Ini sedikit agak lemot ya. Nah, maka akan otomatis muncul shape properties seperti ini. Untuk materialnya kita samakan balsa yang tadi. Lalu untuk height dan weight-nya ini kan panjang, tinggi sama lebarnya ya. Nah, itu kita samakan dengan ukuran balsanya. Jadi satuannya udah milimeter, nah balsanya kan ukurannya 3 kali 3 milimeter. Jadi kita klik 3, terus ini sudah 3. Oke. Nah, di sini kan karena terlalu kecil ukurannya, kita bisa zoom menggunakan rubber dan zoom.
aja. Ya. Nah, di sini terlihat untuk bahasan. Gimana? Apakah masih ada yang dibingungkan? Ya kak, sudah paham kak. Terima kasih banyak kak. Mungkin yang lain, kalau masih ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Gimana nih teman-teman? Mungkin saya tanya sedikit ya Mas ya. Tapi ini dulu Mas Zaka belajar saat ini kayak BIM juga. Itu dari mana Mas? Belajar otodidak atau mengikuti pelatihan? Sebenarnya kalau untuk belajar aplikasi ini ya itu kebanyakan otodidak ya, karena di kuliahan ini gak ada mata kuliah khususnya kecuali D3. Jadi sebagai mahasiswa seharusnya kita memang harus benar-benar bisa otodidak. Kalau misalkan ada seminar atau pelatihan yang mungkin gratis ya tinggal kita ikuti aja. Oh, berarti otodidak ya Mas ya? Mungkin itu juga dari himpunan sendiri kan juga sudah ngasih memfasilitasi ya terkait. Ya. Jadi ada pelatihan AutoCAD, SAP, dan juga BIM nanti. Tuh. Dan teman-teman mungkin itu ya tadi pengenalan SAP juga untuk keberlangsungan lomba LBC. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Ada kesempatan terakhir sebelum waktunya habis, masih ada 10 menit. Monggo teman-teman yang mau ditanyakan bisa raise hand, kemudian on mic. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Oh, mungkin untuk yang melanjutkan yang tadi yang join load ya. Caranya untuk menambahkan join load di tengah, kita butuh grid dulu di tengah. Kita ubah dulu gridnya, edit data, modify system. Nah, untuk 45 ini dibagi 2 dulu. Jadi ada di 22,5 berarti ya. Sudah tetap 45. Sudah berarti 22,5. Nah, kita tambahkan dulu grid di tengah ya. Oke. Nah, setelah ada grid di tengah ini, baru kita bisa menambahkan beban terpusatnya. Jadi kita ibaratkan beban ini tuh seperti nanti pas saat pembebanan yang di lapangan ya yang terjadi gitu ya. Jadi kita klik dulu. Nah, di sini ada grid point di tengah-tengah, pokoknya di tengah-tengah sini ya.
pilih sampai ada tanda silangnya, kita zoom aja biar benar. Susah juga ternyata. Kita tambahin dulu aja frame di sini agar mudah. Kita pilih lagi di sini. Kita buat frame lagi, menghilang. Oke. Baru kita pilih di sini. Sepertinya tidak mau muncul ya. Coba di WhatsApp kalian apakah bisa muncul. Nah, seperti ini garis hilang. Karena emang di WhatsApp saya agak aneh. Gitu. Jadi nanti kalian tinggal pilih grid di tengah ini sampai silang seperti ini. Lalu kita asing, lalu kita pilih join load, pilih force. Nah, di sini untuk yang force global Z-nya diubah menjadi beban yang kita mau. Nah, kalau untuk beban yang ke bawah berarti kita tulisnya minus, misalkan aku ini di beban 30. Jadi tinggal pilih minus 30. Oke. Nah, maka di sini terlihat seperti itu. Coba kalian coba ya di sub kalian. Karena di sub emang gak aneh. Gimana? Apakah masih ada yang dibingungkan? Gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Permisi Mas Aka, izin masuk. Saya Farhan Mas. Oke. Ini Ya, tadi ya. Mas Aka kan sudah memasukkan bebannya ya Mas ya. Oke, ya terus. Itu apakah sudah dianalisis juga Mas tuntutannya? Tadi sudah. Ini Mas Farhan ini kan kemarin pernah megang sub gak? Iya Mas. Kalau untuk pembuaran yang kalian gunakan gimana? Mungkin berbeda sama aku. Permisi Mas ya. Jadi kalau untuk pembebanan yang biasanya saya gunakan di sub itu begini Mas, bukan di tengah bentang yang seperti Mas Zaka gambarkan tadi, tapi karena di sini kan ada plat kan ya Mas ya. Nah platnya itu kan nanti bakal menumpu di gelagar bawahnya itu. Nah, kalau saya naruhnya itu di Mas, di sudut 4 persegi yang tadi Mas Zaka bilang sampai ketemu silangnya. Nah di situ Mas, di plat depan itu. Oke. Berarti dibagi 4 gitu bebannya? Iya Mas. Oh begitu. Nah, bisa jadi masukan juga ini Rek. Jadi seperti yang Mas Farhan lakukan ya, karena Mas Farhan juga kan sudah pernah jadi juara ya di lomba balsa ini. Jadi
bisa juga pembebaran yang di sudut seperti ini, di sudut-sudut bahasa ini. Gitu. Nah, ini kelihatan Mas Farhan. Jadi mungkin kita coba ya di sini sampai terlihat silang ini, lalu kita asing, lalu kita pilih join load forces. Kalau misalkan mungkin saya coba di 40 kilo ya, berarti untuk yang di titik ini jadi 10 kilo, minus 10 kilo. Oke. Lalu untuk yang pojok sini juga kita asing, lalu di join load di forces sama 10 kilo. Oke. Kita begitu lagi. Lalu kita analyze, kita run analysis, pastikan modalnya donut run, kita run now. Kalau untuk ngecek lanjutannya kan di sini ya, show deformed set. Kita pilih, kita langsung oke. Nah, yang kanan malah ya jadi deformed. Jadi untuk ngecek lanjutannya Mas Farhan biasanya gimana ya? Berbeda sama saya sepertinya caranya. Mas Farhan. Iya mas. Itu coba mungkin Mas Eka bisa langsung klik di tadi. Nah itu mas, yang dipakai U3-nya. Di tengah kan tetap berarti ya? Iya mas. Jadi di situ letaknya itu besar min 0,224 mm. Iya, jadi unitnya tetap kita perhatikan ya. Jadi kita sekarang unitnya ada di milimeter, maka kalau mouse dipasangkan di tengah sini, lanjutannya atau penurunannya itu ada di yang U3, yaitu minus 0,2. Berarti ada di minus 0,2 milimeter. Kalau untuk tornya ada maksimalnya enggak kan ya? Langsung 50 aja. Gimana mas? Maksudnya untuk bebannya tak mas? Lanjutannya. Oh kalau di lanjutan nggak ada mas, kan sebenarnya gini kan, kalau di kayu itu jembatan balsa biasanya kan lanjutannya itu sama. Sebenarnya juga kalau di perlombaan kadang hampir dianggap tidak ada kan kalau di jembatan balsa itu. Nggak diketahui kalau beda dengan baja kan mas. Jadi kan emang langsung cuma ini emang kalau di perlombaan emang suruh ngecek aja, tapi dasarnya katanya juri itu sebenarnya emang lanjutan balsa itu nggak ada. Oke. Nah seperti itu ya. Nah ini sebenarnya lebih pengalaman ya kalau untuk lomba-lomba bahasa seperti ini. Jadi mungkin bisa belajar juga ke Mas Farhan. Sih, kayak bisa. Mungkin ada yang ditanyakan. Gimana nih dari teman-teman peserta? Apakah ada pertanyaan? Mungkin pertanyaan terakhir. Oh ya, juga bagi teman-teman 2021 ini nanti recordnya bakalan dibagikan juga oleh, misal kalian mau belajar lagi. Nah ya itu kalian bisa memutar ulang hasil recordnya tentang PM kali ini sama webinar. Juga kalian ini menurutku termasuk
angkatan yang beruntung juga, Betul karena banget. di awal-awal ini udah Bener. pelatihan SAP ini. Kan kalau biasanya maba nggak ada ya Mas ya, dari dulu ya Mas Akai. Ada baru-baru kali ini. Mungkin cuma pelatihan AutoCAD yang masih kalau Nah. masih semester 1. Iya, pelatihan auto. Dan itu pun di pas di liburan semester 1 ke semester 2 malah. Nah, benar Mas. Saat mau TB Konsbang itu Mas. Iya. Kalau ini kan biar gimana ya? Biar mahasiswa baru ini juga ada gairah untuk ikut lomba juga. Euforia itu sangat benar-benar seru deh. Betul Mas, benar banget emang. Soalnya kalau berkaca di angkatan juga itu yang paham SAP juga masih sedikit kan ya Mas ya. Jadi Nah, itu. nanti untuk teman-teman maba ini kalau semisal udah masuk semester 2, nah itu kan ada ansur tak tentu. Nah, itu bisa kalian menggunakan bantuan SAP 2000 ini kayak gitu. Iya. Jadi manfaatnya nggak cuma di jembatan tok, ini bisa di gedung, di struktur bangunan apapun, atau mungkin konstruksi balik di ansur tak tentu nanti kayak gitu. Mungkin ini yang paham Anstruk masih yang dari D3, S1-nya belum nih karena belum dapat mata kuliahnya juga. Iya. Gimana dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Gimana teman-teman? Halo Rek. Halo Rek. Jadi menjawab Pak, mungkin sudah cukup Pak. Buat selanjutnya kita bisa belajar dari, kalau misalkan ada yang lupa bisa ditonton kayak di rewatch lagi gitu Pak, buat webinarnya pada malam hari ini. Terima kasih. Oke. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke grup ya. Jadi gak usah malu-malu, grupnya diaktifin. Mungkin kalau ada kendala atau kesusahan bisa disampaikan lewat grup. Nanti dari panitia akan membantu gitu ya. Mungkin dicukupkan saja Mas, karena dari teman-teman juga udah tidak ada pertanyaan. Oke. Mungkin bisa dikasih motivasi gitu Mas. Semangat juga. Motivasi apa ya? Ya mungkin kalau untuk yang S1 ya semangat TB-nya, karena semester 1 TB-nya masih 1, semester selanjutnya TB-nya bukan 2 tapi langsung 3 sampai semester selanjutnya. Jadi tetap ikutin aja tugas-tugasnya, kerjain. Bisa mungkin dikerjain sendiri ya. Biar tahu. Ya Mas ya. Iya. Berkemampuan juga. Ya, kalau mungkin perlombaan ini kan sebenarnya agak susah-susah amat ya, cuma bahasa analisis di SAP seperti itu juga gitu, gak butuh waktu yang lama sih, tapi nanti impact-nya kalian cukup besar kalau sudah bisa di pemodelan bahasa sama di penggunaan aplikasi SAP ini. Nanti euforianya untuk lomba-lomba ini seru lah pokoknya. Kalau kalian ada info-info lomba bahasa, nanti kan pasti ada diinfokan juga lah ya dari pihak KMS sama dari KIS, pasti diinfokan juga lah kalau ada lomba-lomba. Nanti kalian juga bisa ikut. Meskipun masih mahasiswa baru, kalau sudah dikasih ilmunya seperti ini kan lebih pede juga kan daripada di angkatan-angkatan kita kan gak diajari seperti ini ya. Mas, pasti di angkatanku juga dulu itu ya gimana Mas, ya nggak ada pelatihan kayak gitu di awal-awal. Jadi ini masih pertama kali diadakan ajang lomba untuk maba, juga perkenalan terkait
lomba jembatan gitu Mas. Iya. Jadi jangan ragu kalau ada lomba-lomba bahasa di universitas lain, ya coba aja diikuti. Pasti euforianya itu sangat seru sekali lah. Apalagi kalau udah menang, udah bisa membanggakan nama baik universitas dan nama sendiri. Jadi tetap semangat. TV-nya masih satu, jadi semangat. Gambarnya yang penting tetap pegang penggaris biar tetap lurus gambarnya. Gamtek. Kalau dari SMK mah cepet. Yang dari SMA ini. Jago kayaknya Mas kalau yang Iya kayaknya Mas. Gambarannya bagus-bagus. Yang dari SMK 2 hari udah selesai. Ya nggak tidur tapi Mas. Tetap semangat, Re. Terima kasih Mas Jaka atas penyampaian materinya juga motivasinya. Jangan lupa presensinya itu di chat, kolom chat ya. Ya, untuk teman-teman peserta webinar kali ini diharap untuk mengisi presensi yang sudah dikirim di room chat. Mungkin sebelumnya kita dokumentasi terlebih dahulu Mas. Ini dari teman-teman peserta webinar pada malam hari ini diharap untuk on cam ya. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Ayo teman-teman on cam dulu. Ayo teman-teman sudah, bagaimana panitia sudah siap? Mohon maaf Mas Zaka, mungkin bisa di stop share screen-nya. Monggo gimana? Panitia sudah siap? Udah, Nat. Oke. Untuk yang slide pertama. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Ini sudah dicukupkan ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi pada linknya sudah tertera. Tetap semangat buat teman-teman dari D3 dan S1 Teknik Sipil, semangat dalam kuliahnya, selamat dalam mengikuti serangkaian kaderisasinya, semoga diberi kelancaran, semangat juga tentunya, lombanya juga semoga nanti bisa menang. Mungkin itu saja dari kami selaku panitia. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Semangat terus. Jangan lupa mulai merakit jembatannya. Terus untuk yang belum ambil balsanya segera diambil, yang sudah ada di Jember. Untuk yang dikirim bisa menunggu balsanya datang. Mungkin itu saja. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Aku live juga ya. Ya, makasih banyak Mas Jaka sudah menyempatkan waktu untuk mengisi webinar. Ya, aku pakai maaf. Aku ingetin buat teman-teman yang belum ngambil balsa, dia harus segera mengambil, dan buat yang balsanya dikirim mungkin ditunggu dulu ya, karena untuk timeline perakitan jembatannya itu mulai tanggal 6. Mungkin jika ada yang masih dibingungkan bisa dibaca lagi itornya, dan kalau ada kendala dan juga pertanyaan bisa disampaikan di grup LBC gitu. Jangan malu-malu, Rek. Grupnya diaktifkan. Tuh. Untuk notulensi bisa ditunggu dulu, dan untuk hasil recordnya besok akan dikirim. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Bapak bisa live.